Demokrasi Pancasila. Kita bandingkan dengan ideologi yang lain. Mana ada ideologi komunis, ada ideologi kapitalis. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ideologi Pancasila, maka sekarang kita melanjutkan turunannya. Kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan dilihat di HP, bisa dibuka yang saya share di materi rangkuman. Nah, sebelum masuk ke sana, mohon perhatian. Ini kita membuat analogi hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang bisa buat analogi nggak ya? Bedanya apa? Bu Mani atau Mbak Ais? Mbak Ais mikir ya. Apa Mbak Ais? Hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita analogikan seperti sebuah bangunan rumah. Pancasila adalah fondasi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan. ya, peraturan perundang-undangan dalam sebuah bangunan itu seperti apa? Apa Mbak Yu? Kalau Pancasila itu fondasi lah yang akan menentukan kuat tidaknya bangunan. Undang-undang itu seperti atapnya, pemainnya. Nah, seluruh bangunan yang ada itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi atapnya mau seperti apa, kemudian temboknya seperti apa, itu gambaran seperti undang-undang kita. Jadi Pancasila itu fondasi. Kalau rumah itu fondasi kokoh, maka bangunannya akan kuat. Dan harapannya kita fondasinya Pancasila, maka negara Indonesia itu menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Silakan dilihat di situ peraturan di Indonesia itu adalah ini. Peraturan di Indonesia itu ada hierarkinya. Hierarki itu maksudnya apa? Tata urutan. Jadi di Indonesia tata urutan perundang-undangan itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Apa Mas Gerit? Tata urutan yang paling tinggi di negara kita, yang semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan peraturan yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa Pak? Undang-undang. Belum cukup Pak, undang-undang belum selesai. Apa yang paling tinggi? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Di bawahnya ada apa? Ya, ketetapan MPR. Kita menyebutnya TAP MPR. Itu berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan, Mbak Ayu. Yang ketiga setelah TAP MPR. Presiden. Ya, Perpres. Di bawah Perpres, coba senjata itu adalah milik orang Sumatera Utara. Terus penambangan katanya apa juga dibahas lebih lengkap. Di Aceh itu kan ada taman loh Bu. Ya. Di Pulau Mana itu nambah di situ. Sekarang undang-undangnya tidak lagi. Ya. Barang siapa yang masih menambah akan ditindak dengan. Ya, peraturan itu muncul karena ada kejadian sebelumnya, nama Pak. melanggar aturan itu sendiri. Melanggar aturan bersama. Jadi Sumatera Utara itu gubernurnya ya. Ini awal mula kasus, kemudian BPU itu yang nambang di Aceh disuruh keluar semua dari Aceh ya. Ternyata itu ada latar belakangnya. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Siapa itu Bobi Nasution? Mantunya Pak Jokowi. Mantunya Pak Jokowi. Itu melarang dan menilang semua truk angkutan dari Aceh. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat. Nah, akhirnya Aceh gantian. Semua bego yang beroperasi di Aceh. Salahnya itu. Ya.
Kelompok pinten Mbak niki, Mbak? 2. Kelompok 2. Pak Purwanto, Mbak Marmi, Yanti. Mbak Yanti, Yadi. Pak Yadi. Pak Yadi. Masih Pak Yadi. Ini ada 4 orang, satu kelompok 4 orang mengerjakan PR PKN. PKN. Tugas PKN. Baru diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ayu Binudari. Nama saya Suwarti Nese. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berempat karena Mbak Eva tidak berangkat dalam contoh kasus peraturan yang saling mendukung. Kasus Perpres dan Perda tentang pengelolaan sampah. Latar belakang Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah Lain-lain, Bu. mendukung Lain-lain. pengurangan sampah 30% pada 2025. Perda Kabupaten Yogyakarta tentang pengelolaan sampah rumah tangga mewajibkan pemilahan sampah di rumah dan sekolah. Harmoni Perda mendukung pelaksanaan Perpres secara lokal. Keduanya saling memperkuat tujuan dan daerah. Hubungan antar yang setelah kita diskusikan, hubungan antar Perpres dan Perda. 1. Perda mendukung pelaksanaan Perpres di tingkat daerah agar kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif. Kedua, identifikasi tujuan bersama dari kedua peraturan, mengurangi jumlah sampah dan mendorong pengelolaan sampah yang baik di rumah, sekolah maupun lingkungan umum. Ketiga, apa dampak positif dari sinergi peraturan ini? Dampak positif dari sinergi peraturan ini, pengelolaan sampah jadi lebih tertib, lingkungan lebih bersih, masyarakat lebih sadar akan pentingnya memilah sampah. Ya. Demikian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak, demokrasi. Demokrasi tidak. Mas Yudi.